good milk, then you can do this art. You need to pour in a thin stream from about 5 centimeters away so the milk falls through the crema and you get this brown canvas on top. Then grab a spoon and from your leftover milk spoon just a silky foam from the top in whatever pattern you like. I went for a spiral. Then grab something pointy like a skewer and just drag it through the blobby boys to make your pattern. Cool. Halo guys, balik lagi ke channel aku ya. Oke, video kali ini kita akan ngebahas sebuah sejarah dari sebuah minuman, dan bahkan minuman ini merupakan minuman terfavorit bagi mereka yang memilih untuk bersantai ya. Dan menjadi tradisi bagi setiap orang dan setiap keluarga, bahkan siapapun pernah meminum minuman yang sangat favorit ini. Sudah sangat populer dari zaman dahulu sampai sekarang, membuat orang itu menjadi seperti berenergi. Mereka bisa rileks, dan sebagian orang juga menganggap bahwa dengan meminum minuman ini, maka mereka bisa lebih mudah untuk menyelesaikan masalah mereka. Biasanya kopi itu bikin seseorang itu jadi tahan melek ya. Maka tidak heran apabila kita berada di pesta pernikahan atau pesta apapun itu, ataupun pada saat mereka yang hobi main game sampai pagi ya. Biasanya nggak jauh-jauh tuh dari minuman kopi. Dan orang pun suka menyediakan kopi ini sebagai bentuk penghormatan kepada tamu mereka. Dan biasanya untuk menunjang mereka agar tetap bisa bertahan melek ya semalaman, biasanya ya mereka berinisiatif untuk meminum kopi agar bisa tahan lama, bisa sampai pagi ya. Hal itulah yang bikin kopi ini banyak disukain oleh siapapun, apalagi orang tua ya, karena manfaatnya itu tadi sangat berguna ya bagi mereka untuk acara-acara dan tujuan tertentu. Dan selain itu secara medis juga, kopi ini mempunyai kandungan-kandungan vitamin yang sangat bermanfaat buat tubuh. Seperti vitamin B, B2, B3, dan B5. Dan ini juga merupakan sumber yang kaya kalium, magnesium, dan mangan. Manfaat kopi hitam tanpa gula jika dikonsumsi secara teratur dapat bermanfaat untuk membatasi resiko diabetes. Bisa menghilangkan stres, meningkatkan mood kita yang mungkin penat dalam keseharian kita ya. Dan para ahli merekomendasikan untuk mengkonsumsi tidak lebih dari 400 mg kafein per hari. Jadi yang terbaik adalah membatasi diri Anda pada 1 atau 2 cangkir, dan disarankan untuk menghindari kopi 4 jam sebelum tidur. Dengan meminum 1 atau 2 cangkir bisa mengurangi resiko terkena penyakit kardiovaskular, termasuk penyakit stroke dan beberapa penyakit yang menimbulkan efek lupa pada otak manusia. Bisa mengurangi resiko terkena penyakit Alzheimer, demensia, dan Parkinson. Jadi secara tidak langsung bisa meningkatkan daya ingat otak ya, dan menjaga ketahanan saraf kita. Namun ada juga efek dari minum kopi ini. Mungkin tidak dianjurkan untuk mereka yang mempunyai penyakit lambung ya, yang mempunyai MAH kronis. Karena efek dari meminum kopi itu malah bisa bikin lambung itu bermasalah atau baru gejala ya. Dengan meminum kopi maka akan malah menambah resiko, bisa meningkatkan produksi asam lambung itu sendiri. Maka tidak heran apabila kalian yang mungkin sering telat makan, habis itu pagi-pagi belum ada asupan makanan yang masuk dalam lambung kalian, lalu kalian menenggak kopi. Selang beberapa menit pasti jadi kayak mual dan pengen muntah. Dan itu merupakan efek dari meminum kopi apabila kalian sudah mempunyai riwayat asam lambung. Tapi kali ini aku akan ngebahas sebuah sejarah menarik yang ada di Swedia. Dan kali ini kita akan ngebahas tradisi meminum kopi dan sejarah yang ada di Swedia. Karena ada sejarahnya yang memang benar-benar menarik untuk kita bahas ya. Sekitar tahun 1685,
Awal mula kopi dikenal di Swedia. Pada masanya masih bersifat medis dan dijual di apotik-apotik di Swedia. Di sini kopi masih dikenal sebagai obat-obatan. Namun, berkat pengalaman King Carl, Raja Swedia pada saat itu, kopi semakin populer sebagai minuman. Sekitar tahun 1700-an, berkat pertukaran informasi dari Turki, karakter rasa kopi pun dikembangkan. Sayangnya, kepopuleran minuman kopi pada saat itu menyisakan isu bahwa kopi tidak baik untuk kesehatan. Raja Swedia berikutnya, Gustav III, di masa kepemimpinannya mengambil serius isu bahwa kopi tidak baik untuk tubuh, sehingga melarang untuk mengkonsumsi kopi. Awalnya Gustav III menerapkan pajak yang mahal untuk siapa saja yang mengkonsumsi minuman kopi ini. Namun, tidak banyak yang bayar pajak, membuat Gustav III mengeluarkan peraturan melarang untuk mengkonsumsi teh dan kopi. Dan tidak hanya di situ, bahkan Gustav ini mempersiapkan 2 orang tahanan, dan 2 orang ini merupakan tahanan yang memang sudah mendapatkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Sehingga Gustav ini mempersiapkan 2 orang ini yang memang sama-sama sehat dan umur yang sama-sama masih muda, menugaskan dokter kerajaan untuk menganalisa mereka berdua, yang satu minum kopi 3 kali sehari dan yang satu lagi minum teh 3 kali sehari sampai akhir hayat mereka. Faktanya, orang yang minum teh lebih dulu mati di umur 83 tahun. Penelitian ini sebenarnya agar kopi dan teh seutuhnya dicekal ya. Namun sebelum Gustav III menerima laporan hasil penelitian, Gustav III dan dokter yang meneliti tentang 2 orang ini sebagai bahan percobaan dan bahan penelitian mereka, ini malah lebih dahulu mati dibanding 2 orang tadi yang memang setiap harinya minum kopi 3 kali dan teh 3 kali. Dan ternyata dari hasil pembuktian yang sudah dilakukannya itu tadi, ternyata penelitian yang dilakukan dan percobaan untuk mencekal dari berbagai kalangan untuk minum kopi itu timbul dikarenakan para petinggi-petinggi di Swedia itu yang berkuasa pada masa itu ya. Mereka sebenarnya tidak ingin melihat para rakyatnya untuk berkumpul santai di kedai-kedai kopi, minum kopi, yang mana ditakutkan bagi mereka pada saat mereka berkumpul dan minum kopi, mereka bergerombol seperti itu kan, itu dikhawatirkan bisa menimbulkan ide-ide yang bisa merugikan pemerintahan pada saat itu. Karena pertentangan yang dilakukan oleh para mereka ya, yang masyarakat yang tertindas pada zaman itu dalam masa pemberontakan, itu timbul ya dikarenakan kalau zaman sekarang itu lagi nongkrong bareng sambil minum kopi dan bisa menimbulkan efek negatif dan risiko pemberontakan untuk pemerintahan mereka. Walau dilarang, kopi tetap saja menemukan penikmatnya. Mereka melakukan gathering kecil-kecil secara sembunyi dan memang selalu minuman kopi ini menjadi penyelaras pada saat mereka ngobrol sambil bersantai. Dan di situ kemungkinan bisa memunculkan ide-ide dari hasil pertukaran cerita dari masing-masing orang pada saat itu. Tepat pada 1820, pemerintahan mulai menyerah membuat aturan larangannya akan kopi ini. Akhirnya membebaskan komoditi kopi dan kedai-kedai kopi untuk menjual bebas kopi dimanapun mereka mau, dan membebaskan kepada para penikmat kopi untuk minum dimanapun mereka berada. Perkembangan kopi di Swedia paling pesat di abad ke-20 ketika kopi menjadi bukan hal yang rahasia lagi. Kedai-kedai kopi seperti menjadi surganya bagi mereka yang ingin mengobrol satu sama lain. Yang unik pada perkembangannya adalah menggabungkan kopi dengan kedai pastries dan bakery. Hingga sekarang, sajian kopi di Swedia identik dengan sajian kue kering dan roti menemani secangkir kopi. Apalagi di zaman sekarang lebih banyak lagi dikembangkan kopi dengan berbagai macam rasa dan produksinya lebih bervariasi. Semakin kesini, arti fika tidak hanya sekedar menikmati kopi, tapi lebih dari itu. Bahkan hampir tiap kantor di Swedia memastikan pekerjanya tidak meninggalkan coffee break mereka.